kegelapan aku melangkah, tak dapat melihat cahaya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pada hari ini, pada pagi hari ini, saya masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Bahkan saya bersyukur, saya dalam kondisi yang sehat dan saya percaya ketika saudara masih boleh beribadah pada pagi hari ini, saya percaya saudara juga dalam kondisi yang sehat, bersukacita. Dan saya percaya Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan memberkati saudara dan saya, memberkati kita semua pada ibadah pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara yang masih meluangkan waktu, yang masih tetap setia beribadah secara online. Meskipun saudara berada dalam rumah saudara, saya percaya hadirat Tuhan tidak akan terbatas menjamah kita semua. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu. Tidak bisa kami ketahui rancangan-Mu Tuhan. Tapi satu yang kami percaya akan setiap rancangan yang Kau beri dalam kehidupan kami. Itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan pengharapan Tuhan. Kini waktunya kami berserah kepada Engkau Tuhan. Angkat iman umat-Mu, angkat iman kami Tuhan satu persatu. Angkat pujian penyembahan kami Tuhan kepada Engkau, supaya ini menjadi pujian penyembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami tidak mau Tuhan ada yang membatasi kami pada pagi hari ini untuk bersekutu dengan Roh-Mu Tuhan. Kami melepaskan setiap beban-beban palsu, belenggu-belenggu yang membelenggu kami Tuhan mungkin dalam minggu-minggu ini kami lepaskan di dalam nama Yesus. Hari ini kami mau bersekutu, kami mau berlari-lari Tuhan datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hati yang mau dan rela untuk menyembah Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Mari kita puji Dia. Yes, mari kita puji Tuhan. Tak terbayang kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin.
menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kami rindu melayani Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Melakukan perkara-perkara yang ajaib. Apa yang tidak bisa kami lakukan dengan tubuh jasmani kami Tuhan, itu bisa kami lakukan bersama dengan Roh-Mu. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Tubuh yang lemah, iman yang lemah hari ini akan dibangkitkan. Tubuh yang sakit akan diberikan kesembuhan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Ketika Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan, ketika Roh-Mu bersama-sama dengan kami Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Pemikiran kami yang sempit Engkau akan perlebar Tuhan. Hati kami yang sempit Engkau akan perlebar pada saat ini. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, hadir di hati kami. Yes God, Roh Kudus hadir di sini. Oh, Roh Kudus hadir di sini. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di hidup kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di hati kami, mengalir di bait suci. Amin Lord. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata
Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. We worship you. I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. We worship. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kemuliaan bagi Tuhan. Yes, God. Namamu yang ditinggikan Tuhan. Namamu yang diagungkan. Be glorified. We worship you Lord. We worship you Jesus. Engkau di atas segalanya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Engkau lebih besar dari setiap permasalahan, dari setiap belenggu, dari setiap sakit penyakit. Engkau lebih besar Tuhan. Hati kami percaya kepada Engkau. Hati kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu, karena kami mengenal Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang mempunyai, yang memiliki langit dan bumi. Kami percaya kepada Engkau. Hati umatmu percaya kepada Engkau. Mari saudara letakkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Jangan mengharapkan apapun dari manusia. Jangan mengharapkan pertolongan apapun dari manusia, bahkan dari pemimpin-pemimpin, dari orang-orang di sekeliling saudara. Mari kita harapkan pertolongan daripada Tuhan. Yes, God. Mari kita sembah Dia. Oh God, I worship you. Oh God, I worship. Oh God, I worship you. Be glorified.
mengalami kemenangan. Amin. Saudara mengalami sukacita hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara masih setia untuk beribadah secara online. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pujian penyembahan ini Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Engkau menerimanya. Dan kami berdoa Tuhan untuk firman Engkau yang akan dibagikan. Biarlah Tuhan umat-Mu membuka hati Tuhan. Supaya firman itu boleh hidup, bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami. Lawat kami ya Roh Kudus pada hari ini. Terima kasih setiap orang yang siap untuk menerima berkat-berkat firman Allah. Sama-sama kita katakan, amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun saudara-saudariku Bapak Ibu berada. Saya percaya bahwa saudara Bapak Ibu berada dalam lindungan Tuhan, dan saya percaya hadirat Tuhan terus menyertai saudara. Amin. Pada hari ini, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan bagaimana dipimpin oleh Roh Allah. Amin saudaraku, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan mengubah kami. Mari Kau nyatakan firman-Mu, nyatakan kasih-Mu dalam hidup kami melalui firman-Mu pada hari ini. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan berkati di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Pada hari ini saudara, kita akan belajar firman Tuhan bagaimana dipimpin oleh Roh Allah. Amin saudaraku. Kita buka di 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16 saudaraku. Baik. Kalau ayat 16 sampai 18 saya akan bacakan di sini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Tuhan Yesus mengatakan bersukacitalah, berdoa, mengucap syukur saudaraku dalam segala hal. Amin. Bersukacita di tengah krisis saudaraku, di tengah hal-hal yang kelihatannya mustahil. Bahkan mampu berdoa saudara. Kadang-kadang untuk berdoa sudah susah ya saudaraku. Mengucap syukur itu 3 hal yang Tuhan kehendaki di dalam kita. Apakah itu mudah? Sebenarnya enggak mudah saudaraku. Tapi bersama Yesus mudah. Amin. Amin saudara, kita buka lagi firman Tuhan di 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 16. Saudaraku, bahwa kita ini terdiri dari 3 hal saudaraku. Kita sebagai manusia yaitu tubuh, roh, dan jiwa saudaraku. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersukacita di tengah-tengah krisis? Kalau banyak uang saudaraku, kondisi semuanya baik-baik saja saudaraku, itu mungkin mudah untuk kita bersukacita, mudah untuk kita datang sama Tuhan mengucapkan terima kasih Tuhan. Tetapi waktu di tengah-tengah kondisi badai di dalam hidup kita, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, apakah kita bisa bersukacita saudaraku? Saya mau katakan, waktu kita lahir baru, roh kita sudah menjadi baru, roh kita sudah menjadi sempurna saudaraku. Yang belum sempurna itu tubuh dan jiwa kita. Makanya itu mari kita baca di 1 Korintus 3 ayat 16. Saya baca di sini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tuhan katakan sini, tidak tahukah kamu bahwa bait Allah itu diam di dalam kita saudaraku. Bait Allah itu ada di dalam tubuh kita. Kita ini baitnya Allah saudaraku. Setiap hari bait Allah itu ada di dalam hidup kita. Bait Allah itu bukannya gereja, amin saudaraku. Bait Allah itu bukan gereja. Kalau gereja, saudara pergi ke gereja, saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudara pada saat COVID sekarang, saudara tidak pergi ke gereja, saudara kehilangan hadirat Tuhan. Amin. Kita ini adalah baitnya Allah. Amin. Kita ini adalah, tubuh kita ini adalah rumahnya Allah. Rumahnya roh Allah tinggal. Amin saudaraku, di sini dikatakan
Ayat 17-nya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Jadi bait Allah kita. Mari katakan satu dengan yang lain. Kalau saudara mendengar firman Tuhan di rumah bersama keluarga, katakan kamu baitnya Allah. Amin. Kita ini baitnya Allah, saudaraku. Roh Kudus ini tinggal di dalam tubuh kita, saudaraku. Roh Kudus ini suka tinggal. Amin, saudaraku. Tetapi di sini dikatakan ayat 17-nya, ayat 17b-nya, maka Allah akan sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Saudaraku, untuk Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita, kita harus hidup di dalam kekudusan. Amin. Kita harus selaras dengan Allah. Kita harus menyerahkan tubuh kita ini untuk dipakai, untuk tempat tinggalnya Roh Allah itu. Maukah saudara dipakai Allah sebagai baitnya? Tubuh saudara dipakai Allah sebagai baitnya? Amin, saudaraku. Karena tubuh kita ini Allah inginkan. Karena tubuh kita ini Allah menganggap bahwa kita sempurna di mata Dia, makanya Dia mau tinggal di dalam kita. Makanya itu saudaraku, tubuh kita ini baitnya harus dijaga dengan kudus. Amin, saudaraku. Gak boleh kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa-dosa dunia ini. Saudara harus selaras dengan Allah. Saudara harus sepadan dengan Allah. Kalau gak bisa sepadan, saudara selaras, Roh Allah tidak bisa tinggal. Amin, saudaraku. Kita buka kembali di Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 13. Amin, saudaraku. Di sini saya akan bacakan ayat 13-nya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudaraku, saya mau katakan, waktu Roh Allah tinggal di dalam kita, Dia akan memimpin kita, memimpin kepada jalan-jalannya. Amin, saudaraku, pada kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku, saya kembali lagi, saya katakan tadi, saudaraku, di 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan sampai 18, bersukacitalah, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Saudaraku, itu bisa kita lakukan pada saat apapun, waktu Roh Allah tinggal di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita, maka Dia akan menuntun saudara dan saya dengan segala kebenaran. Saudara tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi saudaraku, syaratnya adalah saudara mau sepadan dengan Allah. Saudara mau bersama-sama dengan Allah. Saudara mau mengatakan ya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Dia perintahkan. Amin, saudaraku. Saudara, bahwa peperangan kita ini, saudara, bukan melawan darah dan daging. Amin. Peperangan kita itu melawan roh-roh di udara yang masuk ke dalam pikiran kita. Peperangan kita itu terletak di pikiran kita, saudaraku. Makanya firman Tuhan mengatakan akal budi kita ini juga harus selaras dengan Tuhan. Amin. Kita baca lagi, saudaraku, di Yohanes 16 ayat 13. Ayat 13-nya di sini dikatakan, ayat 14-nya, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bahkan saudara saya mau katakan, rahasia-rahasia Allah akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya, waktu roh saudara dan saya mengizinkan Roh Allah tinggal di dalam tubuh kita. Amin. Kita akan dipimpin, saudaraku, kepada hal-hal yang rahasia. Selanjutnya, saudaraku, kita buka Roma 8. Roma 8 ayat 26. Di sini saya akan bacakan, saudaraku. Saudara sudah katakan amin ya. Waktu saudara di rumah katakan amin kepada firman Tuhan. Amin. Ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
Saudara bayangkan roh yang tinggal di dalam kita. Makanya kadang-kadang waktu kita mau mengambil keputusan, saudaraku, kadang-kadang keputusan yang mau kita ambil itu terasa tidak damai sejahtera. Saudara tahu, Roh Kudus memberi kode. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia memberi saudara kode. Dia mengatakan jangan ambil keputusan itu. Tapi waktu saudara mengambil keputusan, hati saudara akan menjadi tidak enak, saudara. Atau saudara mungkin mengalami sesuatu damai sejahtera. Itu dari Roh Allah. Amin, saudaraku. Jadi Roh Allah memimpin kita di dalam kelemahan yang kita tidak tahu. Kembali lagi saya akan bacakan tadi, saudaraku, di Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang terucap, tidak terucap. Amin. Kadang-kadang saudara kesulitan berdoa, amin. Gak tahu mendoakan apa, terasa semuanya berat, sepertinya semua masalah itu wah besar, sehingga saudara gak tahu, saudara mungkin hanya menangis. Saudara tahu bahwa Roh Allah yang tinggal di dalam tubuh kita bersafaat bagi kita, saudara. Makanya kadang-kadang kita, saudara yang sudah mengalami berbahasa roh, saudaraku, saudara seperti dituntun oleh Allah mengucapkan kata-kata. Saudara merasakan mungkin saudara dijamah oleh Allah, saudara menangis, saudara merasakan dijamah oleh Allah. Saudara menyembah, saudara dijamah, saudara tahu bahwa Tuhan bersafaat bagi saudara. Amin. Di sana Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh sendiri berdoa, Roh Allah berdoa untuk siapa, saudara? Untuk kita. Amin. Betapa hebatnya kita ini di mata Tuhan, saudaraku. Allah sendiri berdoa, Roh Allah sendiri berdoa bagi kita. Dikatakan sini, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin, saudaraku. Amin. Kita buka lagi di Roma 8 ayat 37. Dikatakan di sini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dikatakan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, kata Tuhan, kata firman Tuhan, oleh Dia yang mengasihi kita. Kita menang dari kelemahan. Tadi dikatakan gini, saudaraku, ayat 26-nya tadi. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Waktu kita lemah, Tuhan Yesus mengatakan kita kuat. Makanya firman-Nya mengatakan tadi di ayat 37, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Karena Tuhan mengatakan kita kuat. Mungkin kita lemah, tapi waktu Allah bersafaat, Roh Allah bersafaat di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita ini, saudaraku, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada seorang pemenang. Tapi kalau tidak ada Roh Allah di dalam kita, kita hanya menjadi orang yang punya agama, saudaraku. Saudara tahu orang yang punya agama, oh saya Kristen, saya pergi ke gereja. Hanya orang yang punya agama. Tapi kalau Roh Allah tinggal di dalam kita bersatu dengan Roh Allah. Saudara, saya mau katakan kita akan menjadi orang di tengah-tengah kelemahan, kita akan menjadi orang yang kuat. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi. Di sini katakan, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa Allah mau berdoa buat kita? Kenapa Dia mau menguatkan kita waktu kita lemah? Karena Dia mengasihi kita, saudara. Kasih Allah tidak bisa digantikan, saudara. Kasih Allah itu kasih yang kekal. Bayangkan saudara, kekalnya kasih Allah sampai kapanpun Allah mengasihi kita. Amin, saudaraku. Bahkan waktu Dia mati di kayu salib itu menandakan kasih-Nya kepada dunia. Dunia yang belum mengenalnya saja ditebusnya. Amin, saudaraku. Saudara, saya mau katakan,
Orang masuk neraka itu bukan karena dosa. Saudara tahu bahwa dosa itu sudah ditebus oleh Yesus, bahkan untuk siapa? Untuk semua orang, bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan. Neraka bukan karena seseorang melakukan dosa. Saudara tahu kenapa seorang masuk neraka, saudaraku? Karena dia menolak Kristus, menolak pengenalan akan Allah itu. Amin, saudaraku. Yesus mau semua diselamatkan. Karena itu dia sudah mati bagi dunia. Amin. Karena itu kita harus memberitakan tentang kasih Yesus bagi banyak orang. Amin. Selanjutnya, saudaraku, di Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6, saudaraku. Kita buka Galatia 5 ayat 6. Ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Sini dikatakan, saya bacakan sekali lagi, saudaraku, ayat 6-nya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Saudara bersunat atau bersunat, itu nggak ada artinya lagi, saudaraku. Saudara tinggal di dalam Kristus. Di selanjutnya di sini dikatakan, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Makanya Tuhan bertanya, adakah iman di hatimu? Amin, saudaraku. Iman oleh kasih. Iman saudara jangan sampai, saudaraku, jangan iman saudara lah dasarnya, jangan waktu saudara beriman, jangan dasarnya adalah mujizat, saudara. Iman kita dasarnya haruslah kasih. Kalau saudara dasar iman saudara memuji, oh Tuhan saya percaya mujizat ini terjadi, enggak. Saudara, saya mau katakan bahwa saudara, iman saudara hanya pada mujizat. Waktu mujizat tidak terjadi, saudara akan menolak Kristus. Waktu saudara mengalami masalah dan masalah belum terselesaikan, saudara akan menolak Dia. Iman saudara dan saya haruslah iman karena kasih. Amin, saudaraku. Waktu Roh Allah tinggal di dalam kita, Tuhan tidak melihat rupa saudara. Tuhan tidak bisa diukur. Tuhan yang ada di dalam saudara tidak bisa diukur dengan kekayaan, saudara. Ya, saudara mengatakan, wah orang itu kaya, dia punya segalanya, artinya Tuhan mengasihi dia. Saya miskin, Tuhan tidak mengasihi saya. Ukuran kasih Allah bukanlah ukuran uang, saudara. Ukuran kasih Allah bukanlah ukuran berkat. Ukuran kasih Allah, nyawanya sudah diberikan. Kasihnya yang kekal, yang menyelamatkan kita dari segala dosa, sehingga kita bisa diselamatkan. Ukuran Tuhan adalah kita yang mengasihi Dia. Allah rindu untuk saudara mengasihi Dia. Ada 3 poin, saudaraku. Saya mau kata ada 3 poin untuk Roh Kudus bisa berdiam di dalam kita. Yang pertama adalah, saudaraku, menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Rela, saudaraku, menyerahkan tubuh kita, rela dipakai. Mau ambil bagian di dalam doa, datang kepada Kristus, menyerahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan mau memakai kita. Yang kedua, saudara, hidup kudus.
Karena Allah itu kudus. Amin, saudaraku. Roh Kudus akan tinggal pada bejana yang kudus, bejana yang murni. Orang yang tidak kudus hatinya tidak akan bisa melihat Allah, saudara. Karena saya mau katakan saudara hidup kudus. Amin, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, setia. Setia sampai akhir bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kalau engkau sudah membelinya, jangan menjual lagi kebenaran itu. Setia, izinkan Roh Allah tinggal dalam hidup saudara, dalam tubuh saudara, sampai menguasai keseluruhannya, saudara. Roh, tubuh, dan jiwa saudara dikuasai oleh Rohnya. Pikiran kita dikuasai oleh Rohnya. Hati kita, saudara, perasaan kita semua dikuasai oleh Rohnya. Tingkah laku kita, perbuatan kita, saudara, dikuasai oleh Rohnya. Sampai selamanya kalau kita mengizinkan, Allah tidak akan masuk di dalam hidup kita kalau kita tidak mengizinkan Dia masuk. Amin, saudaraku. Mari izinkan Tuhan masuk dalam kehidupan saudara. Izinkan Dia memproses, izinkan Dia memakai saudara. Beri waktu saudara bagi Dia. Amin. Apa yang kau mau untuk Tuhan? Apa yang kau inginkan? Aku tahu aku ini bejanamu. Izinkan Tuhan menjadikan kita bejana tanah liat yang siap untuk dibentuk olehnya. Jangan kita yang membentuk Tuhan. Amin. Oh Tuhan, aku mau begini, mau begini, mau begini. Tuhan, aku melakukan ini. Tapi mulai kita belajar, Tuhan, apa yang kau mau? Apa yang harus kulakukan bagimu, Tuhan? Karena aku tahu kau terlebih dahulu mengasihi aku. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman. Ubahkan kami oleh karena firman-Mu, Tuhan. Tuhan, kami mau izinkan Engkau, Tuhan, berkarya di dalam hidup kami. Tuhan, masuk di dalam hidup kami, Tuhan. Pakai kami menjadi bejana tanah liat-Mu. Kami tahu di dalam Engkau kami aman. Di dalam Engkau ada keberhasilan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang melebihi dari nyawa-Mu, Tuhan, bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudaraku. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom. Barusan kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, yang membangkitkan semangat kita, yang membuat kita tetap berapi-api di dalam Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan memberi, mari kita buka ayat firman-Nya di dalam Yeremia 17 ayat 7. Firman-Nya mengatakan, "Dan berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tetap kita kembali sepenuhnya percaya kepada Tuhan, untuk kita kembali sepenuhnya mengenalkan Dia di dalam setiap aktivitas kita. Kita tahu kita sedang mengalami gejala COVID-19. Tanpa perlindungan Tuhan, tanpa kita mengandalkan Tuhan, kita bisa saja kena. Tapi suatu kita berharap perlindungan sepenuhnya kepada Dia. Kita tetap berjaga-jaga sehingga Tuhan melindungi kita dan kita bisa beraktivitas sehat sampai saat ini. Itulah karena kita mengandalkan Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu menyertai kita. Dan firman Tuhan tadi mengatakan apa? Suatu kita mengandalkan Tuhan, maka kita selalu berbuah. Kita tidak mengalami kekeringan karena kita percaya kepada Tuhan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Bapak Ibu, semuanya serahkan kepada Tuhan. Baik pada hari ini kita memberi, kita percaya apa yang kita beri itu akan berbuah 30, 60 sampai 100 kali lipat. Karena itu janji Tuhan, karena itu firman Tuhan di dalam
yang kita pasti kita pegang, dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih saat ini kita memberikan yang terbaik. Yesus, karenamu ku dapat melihat maju ke depan. Untuk selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara sangat diberkati oleh firman Tuhan, diberkati oleh pujian penyembahan. Saya berdoa bagi saudara supaya dimanapun saudara, rencana Allah akan terjadi di dalam hidup saudara. Saudara diberkati, saudara mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas perlindungan-Mu di dalam hidup kami, di dalam hidup jemaat-Mu. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau melindungi mereka, Engkau menjauhkan mereka dari setiap kecelakaan. Firman mengatakan matahari dan bulan tidak akan pernah mencelakai kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lindungi seluruh jemaat Engkau, mulai dari yang kecil sampai orang tua. Kami berdoa dimanapun mereka berada, perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Berkati Tuhan usaha mereka, berkati bisnis mereka, sekolah mereka, kuliah mereka, pertanian mereka Kau berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara, mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Biar berkat yang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati saudara. Diberkati saudara pada saat saudara keluar, diberkati pada saat saudara masuk, diberkati usaha saudara, bisnis saudara diberkati, keluarga saudara diberkati, anak-anak saudara diberkati, pekerjaan tangan saudara diberkati. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan semakin nyata di dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima berkat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati. Cahaya bagiku, Kau pengharapan satu-satunya, oh Tuhan.